Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laila Nur Azizah bersama teman saya Karisma Ayu Widiawati di mata kuliah Tarjamah 1. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Karakteristik Bahasa Arab 2 yang menjelaskan untuk subbab yang pertama tentang pengertian uslub. Uslub berasal dari bahasa Latin. Uslub berasal dari bahasa Latin stilus yang berarti pena. Kemudian berpindah dengan majas pada setiap hal yang dilakukan dengan menulis. Pada awal mulanya berhubungan dengan tulisan tangan dan menunjukkan pada sesuatu yang ditulis. Kemudian bergeser pada ungkapan kebahasaan yang sastra. Uslub berasal dari kata salaba yaslubu salban yang berarti merampok, mengupas, dan merampas. Kemudian terbentuk kata uslub yang berarti jalan. Adapun menurut Shalah Fadl mengutip dari Lisan Al-Arab karangan Ibnu Mandur bahwa makna uslub secara etimologi dikatakan untuk garisan di pelepah kurma. Sedangkan uslub dalam terminologi itu sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya, yaitu suatu ungkapan tentang metode untuk menyusun kalimat. Selanjutnya, adapun juga menurut Muhammad Abdullah Jabar mengatakan uslub merupakan bagian dari pengkajian bahasa, sehingga ada beberapa nama di Eropa itu menggunakan bahasa tersebut. Dalam uslub juga didefinisikan sebuah metode untuk membedakan antara apa yang diucapkan dan bagaimana pengucapannya, antara konten atau informasi atau makna yang disampaikan dan dibentuk. Namun juga ada beberapa pendapat lain yang mengatakan uslub artinya cara penuturan yang ditempuh penutur dalam menyusun kalimat dan memilih kosakatanya. Ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu al-uslub atau biasa disebut al-uslubiyah. Ali Al-Jarim dan Mustafa Usman mendefinisikan uslub adalah makna yang terkandung pada kata-kata yang terangkai sedemikian rupa sehingga lebih cepat untuk mencapai sasaran kalimat yang dikehendaki dan lebih menyentuh jiwa para penerima pesan. Dengan demikian, uslub merupakan cara yang dipilih penutur dan penulis di dalam menyusun kata-kata untuk mengungkapkan pikiran, suatu tujuan, dan makna kalamnya. Dan uslub ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu cara lafadz, bahasa, dan makna. Dapat kita temui uslub atau gaya bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita, seperti halnya di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, ataupun sebagainya. Penggunaan uslub atau gaya bahasa ini untuk mengungkapkan suatu pikiran yang sesuai dengan gaya kalimat seperti kalimat berita ketika kita menyampaikan berita, ketika kita menyampaikan pertanyaan, kalimat perintah, atau gaya bahasa lainnya dengan kalimat lainnya. Dan semua hal itu dengan kalimat-kalimat bermacam-macam seperti itu, dengan gaya bahasa bermacam-macam, itu digunakan dengan sesuai kondisi dan sesuai dengan situasinya. Seperti halnya ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan gaya bahasa biasa atau intim yang biasanya kita gunakan dengan komunikasi bersama teman. Beda halnya ketika kita berada di forum rapat, kita akan secara otomatis kita harus menggunakan gaya bahasa yang formal. Nah, di sini sosial budaya dan keberlakuan bahasa juga mempengaruhi gaya bahasa penutur. Misalnya, untuk misalnya nanti teman-teman bisa membaca apa yang tertera di makalah kami.
Adapun beberapa kriteria uslub yang baik, yaitu uslub yang efektif dan sesuai dengan makna balaghah, yang dapat menimbulkan efek psikologis, bahkan keindahan, sehingga dapat menggerakkan jiwa mukhatab untuk memberikan respon penataan, respon perkataan ataupun tindakan atau kedua-duanya. Jadinya uslub ini harus kriteria uslub yang baik ini yaitu uslub yang efektif, yang bisa menimbulkan efek psikologis bagi mukhatab, yang dimana mukhatab ini bisa merespon entah itu dari perkataan atau tindakan, atau bisa juga kedua-duanya. Nah, sesuai yang dikehendaki, apa yang dikehendaki oleh mutakalim. Uslub yang efektif ini mempunyai dua kriteria, yakni fasohah. Fasohah ini adalah fasih kalam dan sesuai dengan makom atau situasi kondisi. Makom itu situasi kondisi. Serta sesuai dengan aspek situasi ujaran, yaitu yang pertama tujuan, yakni tujuan apa yang diinginkan mutakalim dan dari mukhatab dengan uslubnya itu. Yang kedua, mutakalim dan mukhatab. Artinya perlu diperhatikan siapa berbicara dengan siapa, lalu apa status dan peranan masing-masing dalam komunikasi tersebut. Yang ketiga yaitu uslub yang disampaikan mutakalim sesuai dengan tempat dan waktu ujaran, termasuk latar belakang fisik, lingkungan sosial, yang membantu pembaca ataupun pendengar dalam memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh mutakalim. Nah, untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan dan disampaikan oleh teman saya Karisma Ayu Widiawati. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Laila Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ungkapan populer dan sekilas perbandingan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, dalam ungkapan populer, sebenarnya dalam bahasa Arab ada beberapa ungkapan-ungkapan populer yang sering kita dengar dalam keseharian kita. Yaitu di sini saya akan mengambil seperti salam sapa. Salam sapa contohnya seperti ahlan wa sahlan, selamat datang, sobahal khair, selamat pagi, naharukumus said, selamat siang, dan lain sebagainya. Di dalam makalah saya sudah ada beberapa contoh. Nah, di sini yang kedua itu saya mengambil dalam perkenalan. Ketika perkenalan kita pastinya akan bertanya, Mas Muka, siapa namamu? Ma jinsiyatuka, apa kewarganegaraanmu? Kam umruka, berapa umurmu? Dan lain sebagainya. Di situ juga masih banyak lagi. Lalu ucapan takala ketika kita berpisah, wadaan, selamat tinggal. Lalu dijawab dengan fi amanillah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Lalu ketika tolong menolong, taju ila musaadati, aku butuh pertolongan. Lalu ayu hikmah, ada yang bisa saya bantu. Ketika sudah dibantu atau lain sebagainya, syukron atau afan bisa kita katakan. Lalu ketika meminta maaf, ana asif atau astakfi, seperti itu, saya minta maaf. Lalu jawab dengan labak sabi, tidak apa-apa. Dan ketika mungkin lainnya sebagai selamat ulang tahun, Idul Milad Said, atau ketika selamat hari raya, Id Mubarak. Lalu ma'an aja, semoga sukses, dan lain sebagainya. Di situ masih banyak sekali contoh-contoh kalimat populer yang kita dengar selama di keseharian kita. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekilas perbandingan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Arab di sini mempunyai ciri khusus yang tidak ada pada bahasa-bahasa lainnya, khususnya menjadi bahasa Arab sebagai bahasa yang fleksibel dan mempunyai elastisitas yang tinggi. Nah, di sini bahasa Arab memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari bahasa lain. Usman Amin ini memaparkan secara filosofis
karakteristik ini dipandangnya sebagai keunggulan dari bahasa Arab dan atas bahasa-bahasa lain di dunia. Nah, menurutnya karakteristik pokok bahasa Arab ini dapat dilihat dari segi kaitan mentalistik subjek predikat, lalu kehadiran individu, retorika paralel, keberadaan i'rab, dinamika, dan kekuatan. Nah, selain dari aspek yang saya sebutkan tadi, Naif Ma'ruf menambahkan adanya keutamaan makna, kekayaan kosakata, dan integrasi dua kata dan analogi. Nah, penjelasannya dengan kaitan metalistik subjek predikat. Nah, subjek kalimat deklaratif lengkap biasanya minimal terdiri atas satu kata pokok dan satu kata penjelas. Contohnya ada ungkapan bahasa Arab al-ummah al-arabiyah wahidah. Nah, menetapkan pengertian bahwa bangsa Arab ini satu, hubungan antara bangsa Arab dan satu bersifat metalistik belaka dan tidak memerlukan kata sarana penghubung untuk menjelaskan kaitan itu. Lalu kehadiran individu. Dalam bahasa Arab tidak ada kata kerja yang terlepas dari individu. Nah, contohnya pada kata akro misalnya tercemin kehadiran aku, dan pada kata takro tercemin kehadiran kamu laki-laki, dan pada kata yakro tercemin kehadiran dia laki-laki sebagai individu. Lalu retorika paralel. Nah, maksud dari retorika di sini ialah bentuk atau model berpikir untuk menyatakan maksud yang diinginkan. Nah, lalu selanjutnya keutamaan makna. Makna adalah aspek terdalam yang ada dalam bahasa. Makna inilah sebetulnya yang menjadi acuan setiap pembicara. Lalu keberadaan i'rab. Di antara keistimewaan bahasa Arab itu adalah keberadaan i'rab. I'rab secara lugawi berarti menerangkan dan menjelaskan. Nah, sedangkan secara istilah berarti berubahnya harokat akhir pada kata karena perubahan kedudukan dalam kalimat. Keberadaan i'rab dalam bahasa Arab sangat urgen karena perubahan harokat akhir merupakan tanda adanya perubahan kedudukan. Dan adanya perubahan kedudukan berarti adanya perubahan makna. Lalu selanjutnya kekayaan kosakata. Kosakata adalah suatu terkecil yang ikut menentukan kekuatan bahasa. Setiap bahasa memiliki kekayaan kosakata yang tentu saja tidak sama. Bahasa Arab juga menurut para ahli kaya akan kosakata itu sendiri. Nah, dalam untuk memperkaya kosakata di sini ada 4 media. Yang pertama itu taroduf, sinonim, yang kedua itu istira, homonim, lalu tadrot, antitesis, polisemi, lalu yang terakhir istiqoq. Nah, yang selanjutnya itu adalah integrasi dua kata. Maksudnya di sini yang integrasi dua kata adalah yang memiliki makna berbeda lalu diungkapkan dalam bentuk kata yang menunjukkan dua musanna secara morfologi dan sudah menjadi istilah baku dalam bahasa Arab. Contohnya abawani, ayah dan ibu, komaroni, matahari dan bulan. Lalu kias, analogi kata. Secara umum kias atau analogi kata itu berarti membentuk kata tertentu berdasarkan pola tertentu atau bisa disebut wazan. Lalu yang selanjutnya adalah dinamika dan kekuatan. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang memiliki kesatuan utuh dan kuat tanpa bermaksud melebihkan orang Arab di sini. Bagi mereka, tuturan, pikiran, dan perbuatan adalah saling melengkapi dalam kehidupan. Contoh yang sederhana, dinamika kekuatan bahasa Arab misalnya tercermin dari perubahan 3 huruf yaitu kaf, lam, mim. Ketiga huruf ini dapat berubah menjadi kalama, berbicara, lalu bisa lagi malakat, memiliki. Nah, dijelaskan yang selanjutnya adalah dijelaskan bahwasanya bahasa Indonesia memiliki beberapa hal ini. Yang pertama adalah kosakata. Sebagaimana bahasa pada umumnya, bahasa Indonesia juga memiliki banyak kosakata. Lalu aspek tata bahasa,
Aspek tata bahasa Indonesia meliputi penggunaan kata dasar, pengimbuhan kata, kata pengulangan, dan penggabungan kata. Lalu aspek semantik. Dalam aspek semantik, bahasa Indonesia mencakup hal-hal seperti sinonim, homonim, hiponim, dan polisemi. Singkatan atau lambang. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan menurut 3 cara. Lalu selanjutnya, bahasa Indonesia ini memiliki ragam ilmiah karakteristik seperti cendekia. Maksud dari cendekia di sini adalah bahasa ilmiah ini mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Lalu yang kedua, lugas dan jelas. Maksudnya di sini bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu setiap gagasan diungkapkan secara langsung sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna lugas. Lalu yang ketiga adalah menghindari kalimat pragmatis. Maksudnya di sini adalah menghindari kalimat yang belum selesai lalu bertolak dari gagasan. Maksudnya di sini adalah penonjolan dihadirkannya pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasi kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif sehingga aktif dan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Lalu formal, bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkatan keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada kosakata, bentukan kata, dan kalimat. Lalu objektif, bahasa ilmiah bersifat objektif. Untuk itu upaya yang dapat ditempuh adalah menempatkan gagasan sebagai pangkal otak perkembangan kalimat dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Lalu ringkas dan padat. Sifat ringkas dan padat direlasikan dengan tidak adanya unsur bahasa yang mubazir. Itu berarti menuntut adanya penggunaan bahasa yang hemat. Lalu konsisten. Yang terakhir konsisten, unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Sekali sebuah unsur bahasa, tanda baca, tanda-tanda lain, dan istilah digunakan sesuai dengan kaidah itu semua selanjutnya digunakan secara konsisten. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.